orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, ini juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk ke dalam orang-orang yang bisa mendapatkan zakat. Kemudian seorang yang ingin menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia menikah, maka ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih ragu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian pada akhirnya kita menunda pernikahan disebabkan takut kita tidak bisa memberikan nafkah kepada pasangan dan anak-anak kita. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an, kita akan bahas konsep rezeki itu bagaimana. Sehingga inilah yang menjadikan seorang ingin melangkah maju dalam pernikahan, dia tidak ragu. Karena dia tahu konsep rezeki itu bagaimana. Nah, baik, kita akan mulai di poin yang pertama. Konsep rezeki di dalam Islam, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang pertama, semua makhluk, baik yang berakal ataupun tidak berakal, maka ini sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-6? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha." Dan tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa, baik dia binatang, kemudian hewan, di bumi ini, melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Dan semua hal itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Lebih lanjut, Nabi kita SAW menyebutkan bahwasanya rezeki itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ketika janin yang di dalam kandungan seorang ibu sudah sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Tsumma yursalu ilaihil malak, maka diutuslah malaikat kepada janin tersebut. Fayunfakhu fihi ruh, lalu ditiupkannya lah ruh. Kemudian setelah ditiupkannya ruh, ya mulailah dia hidup. Kemudian pada saat dia hidup, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Inilah yang dimaksud dengan takdir umuri. Karena takdir itu ada 4, ada takdir azali, kemudian ada takdir umuri, ada takdir sanawi, dan ada takdir yaumi. Nah, takdir umuri ketika Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh, lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 hal. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, perintahkan kepada malaikat, bikat bi rizkihi. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menuliskan rezekinya. Wa ajalihi, dan sejalan dengan rezeki adalah ajalnya. Rezeki ditetapkan, begitu juga dengan ajalnya. Wa amalihi, amalan-amalannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqiyun aw sa'idun, ini janin ini yang nanti akan lahir, apakah dia termasuk ke dalam orang-orang yang sengsara atau bahagia. Jadi di dalam posisi dia ketika usia kandungan 120 hari yang sudah sempurna penciptaannya, kemudian ditiupkannya ruh, maka satu di antara yang ditetapkan adalah rezeki. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Artinya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita fahami, meskipun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak berpangku tangan. Artinya ketika kita menikah misalnya, lalu kita tahu bahwasanya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak mau berusaha, ini salah. Ya, kenapa? Karena berkaitan dengan takdir, tidak ada satu orang pun yang tahu masalah takdir. Sampai malaikat pun tidak tahu yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz. Kita tidak tahu takdir kita bagaimana.
Dan kita diperintahkan untuk ikhtiar. Sekiranya seorang ikhtiar kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini dia akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah memberikan perumpamaan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu seekor burung yang dia bertawakal kepada Allah keluar dari sarangnya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr." Sekiranya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya seekor burung, niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Burung ketika keluar dari sarangnya, dia tinggalkan anak-anaknya dalam kondisi perutnya kosong. Dia terbang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat dia kembali, dia sudah mendapatkan makanan dan dia menyimpan makanan itu di temboloknya untuk anak-anak yang dia tinggalkan di sarangnya. Ini burung, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an, yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sudah disempurnakan dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dan dia berusaha. Lalu pada akhirnya dia berpangku tangan menunggu rezeki datang, mustahil. Maka yang seperti ini ketika dia sudah menikah, kemudian dia tidak bekerja, tidak mencari nafkah, maka dia telah mendolimi siapa? Mendolimi istrinya. Dia katakan, kalau Allah sudah rezekikan istri saya mendapatkan makanan, pasti dapat makanan. Tapi tidak ada usaha yang dilakukannya. Maka konsep pemahaman rezeki seperti ini salah. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Burung itu keluar. Lalu bedanya kenapa Allah memberikan kemudahan kepada burung ini? Karena mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu bagaimana burung-burung, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata kunci dari menggapai rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, cari dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita harus paham. Boleh jadi ketika kita sudah menikah, lalu Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki untuk kita, itu disebabkan karena kehadiran pasangan di samping kita. Ada sebuah kisah ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an, yang dialami oleh dua orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakak beradik. Nah, si kakak ini begitu getol mencari rezeki bekerja, namun si adik ini sekedar saja. Karena dia disibukkan untuk menghadiri majelis-majelis Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya si kakak ini mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya lebih banyak bekerja daripada adik saya. Dia bekerja, tapi dia tidak maksimal bekerja. Namun dia lebih disibukkan dengan menuntut ilmu. Nah, karena mungkin perbandingan pekerjaan lebih banyak si kakak, lebih banyak dia di lapangan, ya daripada si adiknya banyak di majelis yang hanya sekedar saja mencari rezeki, sampai pada akhirnya si adik ini pun dibiayai oleh si kakak. Karena dia menuntut ilmu dan bekerjanya juga tidak maksimal. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bihi. Boleh jadi engkau diberikan rezeki karena dia. Karena engkau membiayai dia pendidikan di dalam menuntut ilmu, Allah jadikan rezekinya bertambah. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi dengan seorang laki-laki yang dia bertekad untuk menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia menikah, akhirnya Allah berikan rezeki untuknya disebabkan karena siapa? Istrinya. Yang kalau seandainya dia sendiri tidak mendapatkan seperti itu. Nah, jadi terkadang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah melakukan sebab-sebab internal di dalam mencari rezeki. Ternyata Allah kasih kepada kita dengan sebab eksternal. Sebab eksternalnya dari mana? Ternyata dari pasangan kita yang alhamdulillah mendapatkan istri yang salehah, yang membantu dia untuk beribadah kepada Allah, sehingga pada saat dia berada di dalam rumah, si suaminya mencari nafkah, apa yang dilakukannya tatkala selesai urusan rumah tangganya,
dia sempatkan untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan salat duha, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan sebab ini si suami mendapatkan tambahan rezeki. Demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Karena Allah tidak akan pernah menelantarkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal kita katakan pada pertemuan sebelumnya, kita jangan merasa bangga dengan penghasilan yang kita dapatkan. Boleh jadi tambahan penghasilan yang kita dapatkan disebabkan karena siapa? Banyaknya ketakwaan, istighfar istri kita boleh jadi. Atau boleh jadi ketika kita sudah memiliki anak, kemudian kita berikan biaya pendidikan untuk anak kita, itu karena juga anak kita. Sebagaimana tadi si adik yang dia menuntut ilmu, sehingga si abang mendapatkan tambahan rezeki dari Allah, karena apa? Karena dia telah memberikan biaya untuk adiknya. Maka jangan kita hitungan dengan istri dan anak-anak kita, karena boleh jadi la'allaka turzaqu bihi. Karena boleh jadi kita mendapatkan rezeki karena siapa? Karena istri dan anak-anak kita. Demikian ikhwan fillah hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ini poin yang pertama yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, konsep di dalam memahami rezeki di dalam pernikahan. Sehingga ya ini satu di antara solusi untuk menguatkan bagi ya teman-teman yang belum menikah, ya para bujang, ya, para ikhwan dan akhwat yang belum menikah, ingat kalau khawatirnya adalah konsep rezeki, maka kita sudah bahas satu poin dan insya Allah nanti kita lanjutkan poin berikutnya setelah kita berikan kepada Bang Eka. Baik, Masya Allah, syukran Ustaz. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, kegelisahan ini Ustaz sebetulnya banyak menghampiri para umat kita yang sudah menikah juga sebetulnya, ya kan. Bapak dan Ibu kadang sudah ikhtiar, tiba-tiba kok gini, kok kurang terus, kok nggak cukup terus. Padahal tadi Ustadz sudah menyinggung bahwa di Quran surat An-Nur ayat 32, ya kalau mereka miskin, kalau memang mereka khawatir, sebetulnya Allah sudah menjanjikan ada rezekinya. Nah, tapi memang Bapak dan Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian, belum tentu dengan dijaminnya rezeki itu, kalau kita nggak ikhtiar, nggak juga datang kan Ustadz ya, intinya seperti itu. Nah, ini ada... Sebelum saya lempar ke ibu bapak sekalian, ada pertanyaan menggelitik seperti ini Ustadz. Jadi, saking pengennya dia mendapatkan banyak rezeki, dia bekerja atau berikhtiar itu melebihi batas normal. Atau bahasa kerennya ada workaholic lah gitu. Nah, padahal kalau kita pahami dari konsep rezeki ini, sebetulnya bukan pada banyak atau sedikitnya ikhtiar. Kalau yang anak tangkap ya Ustadz, tapi ini tolong nanti antum luruskan. Allah hanya menuntut kita untuk berikhtiar, berimanlah kepada Allah, dengan bertasbih tadi seperti layaknya burung terbang nyari makanan, Allah akan penuhi janjinya rezeki itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu sebetulnya memahami konsepnya bukan berarti harus berlebihan bekerja atau kurang bekerja, tapi berikhtiar dengan konsisten memenuhi panggilan Allah itu seperti apa tuh Ustaz tuh? Kira-kira tipsnya. Baik. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ambil kisah Maryam. Di mana Maryam ini dalam kondisi hamil tua. Makanan yang ada apa? Makanan yang ada itu kurma, tapi masih ada di tangkainya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam untuk apa? Menggoyangkan pohon kurma ini. Wanita dalam kondisi hamil tua yang digoyang di sini adalah pohon kurma. Kalau yang digoyang pohon toge masih mungkin. Ini pohon kurma. Goyang enggak. Namun Allah perintahkan untuk apa? Ikhtiar, selebihnya tawakal. Tawakal kepada Allah. Sehingga pada akhirnya Allah lah yang menjatuhkan buah-buah kurma itu untuk Maryam. Jadi bukan berarti seseorang yang mencari nafkah pada akhirnya dia lupakan istrinya. Dia abaikan. Ya sehingga ketika dia berjibaku di dalam mencari pekerjaan, mencari nafkah, pada akhirnya nafkah yang lain ini terbengkalai ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Para ulama menjelaskan qawwam itu maknanya ada 3 qawwam. Yang pertama namanya
ar-ri'ayah. Itu perhatian. Jadi bagaimana perhatian seorang suami kepada istrinya, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, yang memang kebutuhan-kebutuhan dohirnya. Kemudian yang kedua, makna qawam yang kedua, himayah, perlindungan. Di mana seorang suami ketika dia sudah punya istri, dia harus lindungi istrinya. Jangan sampai istrinya ini diganggu oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, di antara bentuk penjagaannya dia perintahkan istrinya ketika keluar rumah menggunakan pakaian penutup aurat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga namanya al-islah. Tugas suami itu bukan hanya mencari nafkah, tapi tugas suami adalah memperbaiki istrinya. Karena Allah mengatakan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jangan sampai pergi pagi. Bahkan ada ungkapan seperti ini. Dia berangkat ketika anaknya masih tidur dan dia pulang ketika anaknya sudah tidur. Ada yang konsepnya seperti itu. Sampai pada akhirnya dia hanya melihat anaknya itu tidur saja. Kenapa? Disibukkan mencari nafkah, pada akhirnya lupa dengan istri dan anak-anaknya. Bukan berarti yang demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Lihat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak juga puji bagi orang-orang yang senantiasa berada di dalam masjid, tidak peduli dengan dunia. Allah puji itu siapa? Para pedagang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Seseorang yang tidak dilalaikan dari perniagaannya, jual belinya dari mengingat Allah. Sehingga ketika ada panggilan azan, dia sholat. Ketika dia mendapatkan keuntungan sudah sampai nisab dan haulnya, dia keluarkan zakat. Jadi tidak dipuji oleh Allah senantiasa berada di masjid, usaha. Tapi giliran ibadah. Ternyata sebagian orang tidak peduli dengan ibadah, dia usaha terus untuk apa? Untuk mencari yang namanya nafkah. Tapi begitu pun jemaah ini dimuliakan oleh Allah, yang dapat itu yang memang sudah Allah ukur, nggak lebih. Kenapa? Karena orientasinya adalah dunia. Nabi kita SAW mengatakan, man kana tilhamuhu ad-dunya. Barang siapa yang orientasinya adalah dunia, farakallahu syamlahu. Allah sulitkan, cerai-beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainihi. Lalu Allah jadikan kefakiran di kedua matanya. Sehingga apapun yang didapatkan, dia tidak pernah merasa cukup. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak datang kepadanya dunia kecuali memang seukuran yang memang sudah Allah tetapkan. Bisa lebih? Nggak bisa. Maka kita harus paham nih. Ternyata konsep burung di dalam mencari rezeki bagaimana? Tasbih. Artinya giliran ibadah. Giliran kita harus kembali ke rumah, ingat anak istri, ingat. Fa'ati dihaqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap pemilik hak akan haknya. Istri kita punya hak, anak kita punya hak, kita juga punya hak, tubuh kita juga punya hak. Jangan kita fokus, kita berjibaku untuk mendapatkan rezeki, tapi kita nggak tahu posisi kemampuan tubuh kita bagaimana. Sehingga pada akhirnya kita menzolimi diri kita sendiri, menzolimi istri, menzolimi anak-anak. Yang dapat sedikit. Nah, ini yang harus difahami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi yakinlah bagi yang baru-baru menikah, yang akan menikah, yakin rezeki itu ada. Ya, rezeki itu ada. Minimal seminggu pertama amanlah. Ya, setelah menikah seminggu pertama aman. Ya, karena masih banyak amplop-amplopnya kan masih banyak itu. Itu seminggu pertama aman. Tapi minggu kedua, ketiga, udahlah kerja keras. Tapi ingat giliran ibadah. Jangan khawatir. Nah, demikian. Allah a'lam. Nah, syukron Ustaz. Nah, jadi begitu ya para ikhwan sekalian, ini pengingat untuk kita semua. Jadi sebetulnya dalam konsep rezeki di dalam Islam itu bukan persoalan keras atau kurang kerasnya kita berikhtiar, tapi berikhtiar, tawakal dan jemput takdir yang memang sudah Allah tentukan. Silakan para ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Di belakang kalau misalnya memang ada ibu-ibu sekalian. Oh,
Baik. Wah. Syukron. Ini ada pertanyaan Ustaz titipan. Itu pertanyaan tuh curhat tuh. Kayaknya panjang, nih, panjang kali ini. Ya, Anda coba bacakan aja Ustaz, mudah-mudahan tidak salah dalam pertanyaannya. Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang istri apabila suami seperti sudah tidak bernafsu lagi? Ini bernafsu buat apa kita nggak ngerti juga nih. Bernafsu tidak makan, bernafsu apa kita belum paham. Jadi intinya apa yang harus istri lakukan apabila suami seperti sudah tidak bernafsu lagi? Segala hal sudah pernah dilakukan. Sudah didiskusikan pula dengan suami harus gimana agar bisa terangsang. Oh, oke. Cuma jawabnya beliau, kemungkinan aku memang agak sakit, dalam kurung lemah syahwat. Sedang usia kami masih di bawah 30 tahun. Istri masih menggebu, sedang suami seperti memang gak ada nafsu. Sering diajak, cemana seringnya gagal. Istri nafkah batin hanya 1 bulan 1 kali, kadang itu pun enggak. Mohon solusinya Ustadz, ini bagaimana? Baik. Yang pertama solusinya ke dokter. Ya datang ke dokter. Artinya diskusi dengan dokter. Sebelum itu semua, ya sebelum datang ke dokter, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini obat yang paling mujarab. Karena ingat, dalam pernikahan itu adalah ibadah. Dan dalam ibadah itu pasti ada syaitan berusaha untuk merusak ibadah seseorang. Nah, sehingga yang perlu dilakukan pertama kali adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kepada manusia. Sebelum diskusi dan seterusnya, maka yang pertama kali adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Si istri minta pertolongan kepada Allah, si suami juga minta pertolongan kepada Allah. Karena kalau seandainya dia tidak dia obati, tidak ada usaha untuk memperbaiki, artinya dia menzolimi istrinya. Sementara tujuan dari pernikahan itu apa? Untuk memenuhi nalurinya. Ya, dia tidak dapatkan lagi. Nah, ketika dia tidak dapatkan lagi, segala usaha sudah dilakukan dan pada akhirnya si istri tertekan dan boleh jadi dia dalam kondisi seperti itu harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan tidak mungkin. Tidak mungkin pada akhirnya ketika dia tidak mendapatkan dari suaminya, dia berbuat maksiat kepada Allah. Boleh jadi dengan ketika dia tidak mendapatkan kebutuhannya, dia minta cerai. Maka sebelum masa itu terjadi, suami harus paham. Dan dia harus berikhtiar, di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta pertolongan kepada Allah. Ada usaha yang dilakukannya. Karena itu tujuan dari pernikahan. Nah, kemudian setelah itu, dia boleh diskusi. Iya, dia boleh diskusi kepada orang-orang yang memang amanah. Kenapa? Karena ini urusan ranjang. Tidak boleh semua orang harus tahu. Iya. Kecuali dia datang kepada orang-orang yang memang amanah, yang bisa memberikan solusi. Tidak curhat di media sosial. Iya, tidak curhat di media sosial. Maka yang seperti ini sama seperti yang membuka aib sendiri. Ya, seperti memukul air keciprat muka sendiri. Jadi dia sebarkan semua aib ranjangnya. Ini seperti kata Nabi SAW, seperti seorang laki-laki dan perempuan yang dia menceritakan hubungan ranjangnya kepada manusia seperti jin laki-laki dan jin perempuan yang mereka menampakkan hubungan. Maka hendaknya yang seperti ini dirahasiakan dan dia tanya kepada memang yang lebih paham, dokter misalnya. Setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia tanya kepada dokter. Kemudian tanya kepada orang-orang yang memang mengerti dalam masalah ini. Apakah dia minum vitamin, suplemen dan lain sebagainya. Nah, selebihnya serahkan kepada Allah. Artinya dia sudah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Tapi kalau seandainya suami ogah-ogahan, nggak peduli, sampai pada akhirnya hak istrinya terbengkalai, maka ini satu di antara udzur syar'i, di mana seorang istri itu bisa meminta cerai dari suaminya. Kenapa? Suaminya nggak ada usaha, ya, nggak peduli dengan masalah itu, ya tidak peduli dengan masalah itu.
Nah, setiap kali ingin melakukan suaminya ogah-ogahan, maka ini bisa menjadi fitnah. Kalau suaminya tidak peduli, maka terus berikan motivasi kepada si suami untuk apa? Untuk tanya kepada yang lebih paham tentang masalah ini, dan yang paling utama adalah bagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian ujian dari rumah tangga. Ya, tapi yang seperti ini jangan dianggap perkara yang sepele. Allahu a'lam. Nah, syukron Ustaz. Jadi intinya tetap pada saat kita ada masalah apapun, datang dan memintalah kepada Allah. Kemudian terkait konteks pertanyaan, ya kita mendatangi orang-orang yang memang profesional di bidang ini gitu. Karena memang seringkali banyak fenomena juga nih Ustaz sekarang di masyarakat ini, ngobrolin masalah-masalah seperti di dalam pertanyaan tadi malah lebih banyak ke teman-temannya gitu. Nah akhirnya kan jadi kejeblos. Seperti yang Ustadz bilang, malah kita membuka aib-aib keluarga sehingga itu menjadi peluang syaitonir rajim ini untuk membisikin ke pasangan-pasangan ini untuk keluar dari syariat yang semestinya. Jadi tak usah khawatir Bu, di kajian minggu lalu juga sebetulnya kita sudah diingatkan bahwa berhusnuzonlah kepada Allah. Ustadz sudah memberikan kita pesan juga bersabar dan berdoa kepada Allah di waktu dan tempat yang memang diridhoi Allah juga gitu. Jadi ini mungkin saran untuk kita semua, selalu kembali kepada Allah dan berikhtiar menjemput takdirnya. Baik, masih ada pertanyaan lagi kira-kira dari para akhwat dan ikhwan sekalian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terperlu Ustaz di... Baik, poin yang kedua, memahami konsep rezeki yang kedua. Setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rezekinya. Setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rezekinya. Sebagaimana Nabi kita SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi kita SAW, Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, hendaknya kalian bersahaja di dalam mencari rezeki. Ya kata orang Jawa, gak usah ngoyo. Ya, gak usah terlalu lah. Sampai seperti tadi, anaknya tidur dia berangkat, anaknya tidur dia pulang. Mengejar sesuatu yang memang sesuatu yang belum pasti. Ya, perkara gaib. Sampai pada akhirnya dia lupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfa rizqaha. Karena sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Meskipun datangnya telat. Ya, meskipun datangnya telat. Dan jiwa itu Allah akan sempurnakan rezekinya, kemudian matilah dia. Tapi kalau belum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dia belum meninggal dunia. Dia masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana cara bersahaja di dalam mencari rezeki? Khudhu mahalla wa da'u ma harama. Ambil yang halal, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh dalam ceramahnya. Beliau menyampaikan berkaitan dengan hadis ini. Artinya seorang itu akan mati kalau rezekinya sudah disempurnakan oleh Allah. Kalau belum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan mati. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam sumur. Seorang laki-laki ini masuk ke dalam sumur. Qadarullah, masuk dia ke dalam sumur. Lalu dia menjerit-jerit. Minta-minta tolong. Tolong seterusnya. Sampai pada akhirnya orang mendengar. Orang mendengar kemudian melihat ada sosok di dalam sumur. Pada akhirnya dia pun dikeluarkan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia selamat. Kemudian setelah dia agak tenang, mereka pun menenangkan lalu diberikan susu. Diminum. Setelah diminum agak tenangan, maka orang-orang bertanya, "Wahai fulan, bagaimana bisa engkau masuk ke dalam sumur itu?" Maka karena sudah tenang dia pun cerita. Ya. Dia pun menceritakan sambil memperagakan posisinya. Yang dia berada di tepi sumur. Qadarullah,
karena dia sudah berada di tepi sumur, yang tadinya tujuannya memperagakan, jatuh lagi dia. Jatuh lagi ke dalam sumur itu. Dan Allah takdirkan dia pun meninggal dunia. Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rezekinya yang terakhir apa? Susu. Sehingga pada saat kejatuhan yang pertama dia belum mati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang menolongnya sehingga dia pun keluar. Ketika dia sudah keluar, kemudian kondisi tenang, dia pun diberikan minum susu. Dan itulah rezekinya yang terakhir. Kemudian Allah takdirkan dia masuk lagi ke dalam sumur dan meninggal dunia. Nah, ini konsep yang harus kita pahami. Artinya masing-masing jiwa, suami, kemudian istri, kemudian anak-anak, semuanya ada rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis di awal yang sudah kita sebutkan, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menulis rezekinya. Jadi apa yang kita khawatirkan? Tinggal kita berusaha, ikhtiar, tawakal, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi mungkin ada konsepnya seperti ini. Ustaz, saya lihat juga ada orang yang menikah. Tapi kenapa nggak nampak dia sukses? Ya, bahkan ngontrak sana, ngontrak sini, bahkan banyak hutangnya dan seterusnya. Padahal dia baru menikah. Bahkan ketika dia menikah itu juga berhutang. Ya, pada saat dia menikah juga berhutang. Lalu setelah menikah hutangnya masih ada. Mana yang dikatakan bahwasanya setelah menikah itu sukses? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Berkaitan tentang sukses ini setelah menikah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ada yang memang diberikan segera oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang mengalami proses. Bahkan mungkin ada orang yang memang sudah sukses sepertinya sebelumnya, lalu dia pun menikah. Dan ada orang-orang yang memang diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat dia sukses, orang-orang yang seperti ini ibaratnya ada ungkapan dia tahu darat, tahu diri. Sehingga pada saat dalam kondisi sukses, dia sadar dia pernah jatuh. Dia pernah berjalan bertati-tati pada saat dia menikah. Ya, ngontrak sana, diusir, pindah sana, seterusnya. Sampai pada akhirnya Allah takdirkan dia diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang memang harus melalui proses. Dan Allah tidak janjikan setelah akad nikah langsung dia sukses, setelah akad nikah langsung diberikan kekayaan oleh Allah, tidak. Tapi ketika dia menikah, Allah akan tolong kapan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Ada cerita kalau seandainya seorang itu ketika menikah, kemudian pada akhirnya dia tertati-tati, dia akan sampaikan pelajaran berharga ini kepada anak-anaknya. Iya, bahwasanya hidup itu tidak selamanya enak. Dan untuk mendapatkan sesuatu itu harus bersusah-susah terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya dia ajarkan kepada anak-anaknya untuk apa? Bersikap sederhana, bersikap zuhud. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kesuksesan yang paling kita dambakan jamaah, bukan kesuksesan dunia. Bukan kesuksesan dunia. Tapi kesuksesan yang kita cari, yang kita capai, yaitu sukses kita membawa istri dan anak-anak kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kehidupan kita di dunia sederhana, tapi dengan kesabaran, kemudian qanaah dan bersyukur kepada Allah, boleh jadi kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sukses. Sementara rugi itu jamaah ketika kita di akhirat sana pada hari kiamat dipisahkan kita dengan keluarga-keluarga kita. Pada saat dia dimasukkan ke dalam neraka, bahkan di dalam neraka pun gak akan bisa bersatu. Tapi bedanya orang yang beriman ketika sudah masuk ke dalam surga, satu di antaranya mengungguli amalan yang lain, maka mereka bisa disatukan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya yang beriman, maka kami akan satukan mereka. Walaupun amalan mereka berbeda. Si anak lebih banyak amalannya daripada bapaknya, atau bapaknya lebih banyak amalan daripada anaknya, maka mereka disatukan dalam satu level.
Dan ini adalah kesuksesan. Jadi kalau belum Allah berikan ya dunia ketika dia sudah menikah, bersabar karena kesuksesan yang sebenarnya nanti ketika seorang itu bisa membawa anak istrinya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khair atas faedah-faedah ilmu kita di malam hari ini para ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi 1 menit lagi kita akan menuju Isya. Jadi mungkin afwan sebelumnya kepada para jamaah sekalian, kita tidak akan ada tanya jawab, tapi izinkan Ana memberikan catatan-catatan Ustadz kepada pertemuan-pertemuan kita hari ini, bahwa memahami konsep atau rezeki di dalam pernikahan itu ternyata ada 2 poin yang memang Ustadz sudah sampaikan pada malam hari ini para jamaah sekalian. Pertama, semua makhluk yang berakal dan yang tidak berakal sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Jadi tugas kita hanyalah berikhtiar untuk menjemput rezeki yang sudah dijanjikan Allah itu. Kemudian rezeki ini juga merupakan salah satu dari 4 hal yang memang Allah tetapkan dan perintahkan kepada malaikat untuk manusia. Yang pertama itu untuk menuliskan rezekinya, kedua ajalnya, ketiga mencatat amalannya, dan keempat untuk janin-janin yang memang sudah masuk kepada untuk menentukan kesenangan dan kesusahannya pada nantinya. Jadi rezeki merupakan salah satu hal yang memang Allah janjikan kepada kita para manusia. Yang kedua, bahwa di dalam rezeki itu, di dalam Islam, setiap jiwa tidak akan mati sampai dia habiskan jatah rezekinya. Jadi tidak usah khawatir para akhwat dan ikhwan sekalian, bahwa rezeki itu akan Allah sempurnakan sebelum kita meninggal. Seperti tadi cerita dari Ustadz yang sampaikan bahwa ada orang yang pernah jatuh ke dalam sumur, kemudian diangkat, selamat, diberikan susu, ditanya bagaimana Anda terjatuh, mempraktekkan jatuhnya, ternyata jatuh yang kedua adalah ajalnya. Jadi rezeki terakhirnya adalah susu yang dia minum setelah dia selamat di kesempatan yang pertama. Kemudian ikhwan sekalian dan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu konsep berikhtiar dan bertawakal yang analogi yang memang Ana rasa ini perlu juga kita menjadi bahan renungan, bahwa ada analogi seandainya kita bertawakal seperti halnya burung mencari makanan untuk anak-anaknya, niscaya Allah akan penuhi rezekinya. Jadi poinnya adalah berikhtiar, bertawakal, penuhi haknya pada waktu ibadah kita ibadah, pada waktu ikhtiar kita berikhtiar, dan jangan lupakan untuk bertasbih kepada Allah dan tetap datang kepada Allah pada saat kita mendapatkan kesulitan. Demikian para ikhwan dan akhwat sekalian, kajian pada malam hari ini. Syukron Ustadz atas faedah-faedah ilmunya. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bisa menjadi berkah dan menjadi penuntun kita dalam berumah tangga sesuai dengan syariat yang Allah tentukan. Kita akhiri kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja.